Di awal film di sebuah Texas, seorang pria besar bernama Ray dan teman yang di sampingnya bernama Cuci. Ia sedang melakukan misi penyamaran, menjadi turis, dan berhenti di sebuah pom bensin. Showtime. Di tempat lain, seorang bocah bernama Cody sedang mengumpul dengan teman-temannya. Family. Ooh, cupcakes. Ia juga berkenalan dengan anak baru yang bernama Teresa. I think you're in my chem class. We should study sometime. I'm actually kind of hoping to pass that class, but thanks. Yeah. I'll go on a date with you. All right. Hey, señor. Hey. No gas? Saat ia ingin turun, ia menemukan penjaga rese dan tiba-tiba Nice shot, Wash. Ray dan Cuci beserta anggotanya menggerebek sebuah tempat toko yang ada di pom bensin itu. Ia juga menemukan terowongan bawah tanah. Akan tetapi seorang anggota mafia memegang sebuah tombol bom dan tiba-tiba mereka berhasil selamat. Akan tetapi di luar toko, penembak jitu menembaki mereka. Seorang polisi tewas terkena tembakan. Di tempat lain, Cody anak si Ray mengucapkan bela sungkawa kepada Jesse yang bapaknya tadi meninggal. Kayaknya bapaknya pada di DEA. Nah, anak-anaknya tuh pada sekolah di situ tuh, di sekolahan DEA itu tuh. Lanjut. Ray yang khawatir Cody pulang terlalu larut malam layaknya bapak-bapak pada umumnya. Dia sedikit mengomel, akan tetapi Cody sadar bahwa bapaknya telah tertembak di leher. Jesus Christ, Dad. Are you okay? Yeah. Come on, let me make something to eat. Already ate. Al parecer, tenemos un problema muy grande. Di tempat lain, di Ciudad Juarez, Meksiko, seorang wanita bernama Natalia mendatangi sebuah rumah yang dikumpuli oleh banyak kartel. Di dalam pertemuan itu, seorang pria yang diduga pimpinannya bernama Benito menemukan adanya mata-mata di kelompok mereka. A rat told the DEA de nuestro túnel. Dan benar saja, Benito menyuruh seseorang untuk No me matas. No me matas. orang tua Benito yang sedang dirawat, dan Natalia adalah saudara Benito. Ia menanyakan apakah benar yang dibunuhnya adalah mata-mata tersebut. Benito yang tidak pernah ragu dengan keputusannya pun mengatakan bahwa ia memanglah mata-mata. El trabajo que estás haciendo allá es indispensable. Di sebuah kafe, Ray didatangi oleh mata-matanya yang merupakan anggota dari kelompok Benito.
Kita panggil dengan nama Panjul. Ia mengatakan bahwa Natalia sudah tiba di kota ini. I heard Benito's sister lives in El Paso. I know he had a sister. I think her name's Natalia. Keesokan harinya, layaknya seorang father and son, Cody mengatakan bahwa Jesse dan ibunya pindah dan Jesse juga tidak sekolah di sana lagi. Cody juga sedikit kesal karena DIA tidak memiliki hutang budi kepada ayahnya Jesse yang meninggal, malah cuma dapat GoFundMe. Dan Cody juga mengatakan jika ayahnya meninggal, apakah dia hanya mendapatkan GoFundMe? Kata-kata epik dari seorang anak, akan tetapi Ray hanya terdiam. So if you die, I get a GoFundMe? Di malam harinya, layaknya seorang laki-laki yang sedang nongkrong, Ray mulai curhat kepada Cuci bagaimana tentang Manny yang bekerja keras untuk keluarganya. Dan Manny adalah ayah yang hebat, tidak seperti Ray yang tidak bisa akur dengan Cody. Dan ternyata Wendy istri Ray lah yang menyatukan Cody dan Ray. Sayangnya Wendy udah tewas nih. Kayaknya dulunya mereka nggak akur banget sih nih, si Ray sama Cody. Lanjut. Ray juga menjelaskan bahwa dia tidak ingin kalau Cody masuk ke dalam DIA karena ia terlalu begajulan yang hal itu akan membuat ia terbunuh. Sampai malam ia curhat bagaimana kehidupan setelah mati, mulai curhat tentang agama, mulai curhat hal-hal random layaknya para laki-laki sejati. Keesokan harinya, Cody dan Ray mendatangi sebuah TKP yang Cuci telah menelponnya sebelumnya. Good help's hard to find. Di TKP, Cody sepertinya tercengang-cengang melihat barang bukti uang yang sangat banyak. Di tempat kepolisian, Ray memanggil Cuci dan Reynold. Reynold juga berkata bahwa adiknya Benito yang bernama Natalia tidak terdengar kalau ia ingin datang ke El Paso karena pihak bandara tidak menemukan apa-apa. Tidak ada file, tidak ada foto, dan tidak ada paspor yang wajahnya mirip Natalia. Cody yang melihat foto pelaku pun langsung memotonya, entah ini untuk apa. Di tempat lain, Cody menemui seorang wanita yang bernama Yvonne Reynold, yang kita panggil Yvonne. Ini anaknya dari Reynold. Di sana juga ada Danny Matthews dan Kyle Albrecht. Cody juga menjelaskan penemuannya di rumah TKP dan foto-foto pelaku penembakan ayah Jesse di kepolisian. Ia mulai merancang rencana. Kyle ditugaskan untuk mengawasi dan Danny dipertugaskan untuk mengambil kunci ibunya. Karena ibu Danny sepertinya petinggi DIA. Kayaknya sih ya. Lanjut. Mereka berencana merampok agar Jesse dan ibunya bisa membeli rumah, membayar tagihan medis, dan bisa melanjutkan kuliah Jesse. Di tempat lain di sebuah kafe yang sama, Ray bertemu dengan Panjul. Panjul mengatakan bahwa tugasnya sudah selesai dan ia bisa keluar. Akan tetapi, Ray berhasil melumpuhkan semuanya dan tersisa satu orang yang hidup dibawa ke ruangan interogasi. Mira nomás a este cabrón. Tiene suerte. Iya, benar saja. Natalia datang ke El Paso untuk menemukan seluruh agen DIA dan melenyapkan seluruh keluarganya. Natalia Cabrera is in El Paso. For you. They're gonna find you. And they're gonna wipe you out. And all of your families. Di tempat lain, Cody mulai merancang rencana dan beraksi.
Mereka berhasil mengumpat dari satu penjaga, akan tetapi mereka berhasil melumpuhkan 2 orang mafia dan berhasil kabur. Di markas bocil-bocil itu, Yvonne berkata bahwa mereka mendapatkan $497. Itu masih sangat jauh untuk diberikan kepada Jesse. Yeah. All in, we have $497. Di tempat lain, Natalia menelpon Benito. Ia mengabarkan bahwa rumah jebakannya telah dirampok. No, it's not strange. It was the DEA, sí, se están revelando. No hay ninguna razón para alarmarnos. Carajo, it's not about the money. Esto nos hace ver débiles. Kita kembali kepada Ray dan Cuci yang mendatangi rumah jebakan. Cuci sangat bingung karena ini adalah rangkaian bodoh kalau ada yang berani mencuri atau merampok di rumah jebakan. Yang perampoknya tidak tahu kalau rumah ini milik Benito, si mafia paling kejam. Di markas para bocah, ia akan merampok pengiriman uang. Uang-uang itu dimasukkan ke mobil van dan dikendarai oleh El Viejo. Yang kita lihat dia adalah pria tua. Atau kita bisa mengira kayak kurir banking gitu ya. Lanjut. El Viejo juga membawakan uang-uang itu dari hasil bar dan penggadaian. Dan di dalam mobil van itu ada $500.000. Dia juga mulai memantau kalau El Viejo melakukan rute yang sama setiap minggunya. Tanpa basa-basi, ia melakukan aksi brutal. Mereka berhasil melumpuhkan satu penjaga dan El Viejo masih hidup. Oye, cabrón, chinga tu madre. Akan tetapi seorang yang masih hidup mengejar mereka menggunakan mobil. Dan mereka berhasil membawa $500.000 itu. Di tempat lain, Cuci menemui Ray dan berkata bahwa pihak DEA menemui El Viejo. El Viejo, we got him. Yeah? Please tell me his head's still attached. El Viejo memberikan kesaksian bahwa para perampok menggunakan taktik dan persenjataan serupa aparat. Dan ini bukan dari kelompok kartel. 2 women and 2 men. You look at him? No, they used tear gas on us. Di tempat lain, Benito semakin murka. Ia mendesak Natalia untuk segera mengungkap identitas pelakunya. Natalia yang ternyata memiliki jaringan luas mulai menyelidiki identitas para agen DEA beserta keluarga mereka. I'll find them. A sus esposas, a sus hijos, a sus mascotas. ¡Atrápalos! Keesokan harinya, Cody mengajak Teresa ke gunung. Cody menceritakan lebih mendalam mengenai latar belakang keluarganya. Hubungan mereka pun semakin dekat. Dan di hari itu, mereka melakukan percelepotan di rumah Cody.
Sementara itu di kantor polisi, Ray beserta timnya mempelajari rekaman CCTV dan peristiwa perampokan yang terjadi. Ray mulai mencurigai adanya keterlibatan dari orang di AA. Tak lama kemudian, salah satu anggota timnya membawa informasi mengenai lokasi terowongan baru milik kartel Benito. Akan tetapi setibanya di lokasi, dan di tempat itu, Natalia telah memasang berbagai kamera yang berhasil mengidentifikasi wajah para anggota di AA. Nada más que guapo. Di tempat lain, uang hasil perampokan Cody dan kelompoknya disumbangkan secara anonim ke akun donasi milik Jesse. Tak disangka, donasi tersebut menjadi viral hingga terkumpul dana lebih dari $300.000. Can you say that again? Ray yang memantau berita tersebut merasa ada yang aneh mengenai lonjakan donasi yang sangat drastis dalam waktu singkat. The last couple weeks, it's gone up to $300 grand. Di saat tim bocil berkumpul, Cody mulai merencanakan perampokan yang gila. Kali ini sasarannya bukan lagi untuk membantu Jesse, melainkan demi kepentingan kelompok mereka sendiri. Akan tetapi secara tiba-tiba, Danny mengalami mual dan jatuh pingsan. Danny? Ternyata ia menderita gagal otak akibat benturan saat aksi perampokan sebelumnya. Danny berkata kepada Cody agar tidak bersikap terlalu keras kepala kepada ayahnya. Ia menjelaskan bahwa Ray sangat menyayangi Cody. Namun ia hanya merasa takut kehilangan satu-satunya keluarga yang tersisa setelah Wendy meninggoy. Your dad is a protector type. It's that he loves you. That's how he shows it. 'Cause he doesn't know any other way. Di rumah, Ray mulai menyelidiki alasan setiap orang. Ia juga mempelajari data lokasi dan menyadari adanya anehan kepada Cody. Ray mulai curiga karena peralatan yang hilang, keahlian taktis, hingga uang donasi Jesse, yang itu semua mengarah ke Cody. Cody kemudian menerima telepon dari Teresa. Ibunya mengundang Cody untuk makan malam di kediaman mereka. Namun, Cody membatalkan rencana tersebut karena bertepatan dengan jadwal perampokan berikutnya. Sebagai gantinya, Cody menawarkan Teresa dan ibunya untuk makan malam di rumahnya bersama Ray. Forecast is right. The wind's kicking up good. Cody pun mengatur strategi untuk aksi berikutnya. Kali ini targetnya adalah sebuah truk pengangkut bir milik kartel. Ia memanfaatkan kondisi cuaca buruk untuk melancarkan aksinya. Namun pada saat yang sama, tim DAA yang dipimpin oleh Ray ternyata juga melakukan penyergapan di lokasi yang sama. Kali ini hanya Cody dan Kyle yang beraksi. Mereka memadamkan aliran listrik di pompa bensin tersebut, lalu melumpuhkan pengemudi truk. Tim Ray yang sudah bersiaga langsung melakukan penyerbuan. Akhirnya, Ray melihat secara langsung bahwa Cody lah yang membawa kabur truk tersebut. Ray terpaksa memperingatkan Cuci untuk membiarkan truk itu meloloskan diri. Di tempat persembunyian, permasalahan yang lebih besar terungkap. Yang ternyata, gentong bir di dalam truk tersebut ternyata tidak berisi uang, melainkan narkotika dalam jumlah besar dengan nilai jutaan atau ratusan juta dolar. . Akhirnya Cody pulang dengan membawa koin berlambang kartel.
Malam jamuan makan malam pun tiba. Namun, sebuah kejutan terjadi. Teresa datang bersama ibunya yang ternyata tidak lain adalah Natalia. Di tengah jamuan, Teresa izin ke toilet. Akan tetapi ia malah memasang alat penyadap di sekeliling rumah Cody. Di kamar Cody, ia melihat koin milik kartelnya dan seketika menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Danny diculik dari rumah sakit. Teresa segera menghubungi Cody menggunakan ponsel Danny dan memintanya membawa truk berisi narkoba tersebut ke lokasi yang telah ditentukan. But now we want our beer truck back with everything inside of it. I'm gonna send you a location. Cody menyelinap keluar rumah secara diam-diam. Pada saat yang sama, tiba-tiba Cody tiba di lokasi, namun ia mengancam akan meledakkan bom jika Danny tidak segera dibebaskan. Let's just let Denny go. Mira qué bien. Truck looks nice, pero están haciendo vivos estos todavía, ¿eh? Benito muncul dan tidak mempercayai ancaman bom tersebut. Dan tiba-tiba pertempuran sengit pun terjadi. Benito koit. Namun Cody tetap nekat mengejar untuk menyelamatkan Danny yang diseret ke dalam terowongan. Natalia hampir saja menghabisi Cody, akan tetapi untuk melindungi Cody dari konsekuensi hukum yang lebih berat, Ray menampar lalu mengikat Cody. Ia berkata kepada Cody untuk memberikan keterangan bahwa ia dan Danny dipukuli lalu diculik dari rumah sakit. Cuci tampaknya menyadari kebenaran yang terjadi. Namun, ia memilih untuk tetap diam. Beberapa hari kemudian, Ray dan Cody mulai berlatih gelut bersama. Teresa kini bangkit menjadi penguasa kartel baru menggantikan Benito. Sementara itu, Jesse dan ibunya tidak jadi pindah dan Cody beserta teman-temannya berkumpul untuk makan malam di kediaman baru Jesse. Dan film pun berakhir. Pesan hari ini, galak bukan berarti tidak sayang, melainkan itu adalah sebuah rasa sayang yang sangat besar agar anaknya tidak terlibat kejahatan seperti Cody. Gracias.